Siapa yang menyangka bahwa takdir seorang gadis sederhana dari sudut kota Cirebon akan berubah dalam sekejap mata? April Cirebon, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kontestan berbakat di panggung Dangdut Akademi 7 atau DA7, kini tengah berdiri di ambang pintu sejarah yang paling megah dalam hidupnya. Bagi banyak penyanyi dangdut pemula, bisa melihat sosok Rhoma Irama dari kejauhan saja sudah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Namun bagi April, takdir memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terbayangkan. Kabar mengenai pemanggilan April ke markas besar Soneta menyebar seperti api di tengah padang rumput kering, memicu gelombang emosi di kalangan penggemar musik dangdut tanah air. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pendatang baru yang baru saja menyelesaikan kompetisi bisa langsung mendapatkan karpet merah menuju studio paling sakral di Indonesia? Momen ini bukan sekedar keberuntungan belaka, melainkan hasil dari sebuah proses panjang, kerja keras di bawah lampu sorot panggung, dan air mata yang jatuh di sela-sela latihan yang melelahkan. Publik pun seolah dipaksa untuk percaya bahwa dalam dunia musik, kejutan terbesar seringkali datang kepada mereka yang tetap rendah hati meski memiliki bakat yang luar biasa. Suasana di media sosial pun pecah. Ribuan komentar penuh rasa tidak percaya membanjiri beranda, menciptakan narasi bahwa ini adalah awal dari sebuah legenda baru yang sedang dituliskan oleh sang Raja Dangdut sendiri melalui tangan dinginnya terhadap talenta muda. Studio Soneta yang berlokasi di Depok bukanlah sekadar bangunan beton dengan peralatan rekaman canggih di dalamnya. Tempat ini adalah kuil musik yang telah melahirkan ratusan mahakarya legendaris selama puluhan tahun. Begitu kaki April melangkah masuk melewati pintu utama, ia disambut oleh aroma sejarah yang kental, deretan piagam penghargaan, dan foto-foto lawas yang menunjukkan kejayaan Soneta Group di seluruh dunia. Ada semacam aura mistis dan kewibawaan yang membuat siapapun yang masuk ke sana akan merasa kecil namun terhormat. Bagi April, setiap sudut ruangan tersebut seolah membisikkan nada-nada dari lagu-lagu legendaris seperti Begadang atau Judi yang telah melegenda. Udara di dalam studio terasa berbeda. Ada tekanan yang menuntut kesempurnaan, namun di sisi lain memberikan kehangatan yang luar biasa. Sang maestro, Rhoma Irama, telah lama menjadikan tempat ini sebagai laboratorium kreativitas, di mana setiap notasi dihitung dengan sangat presisi dan setiap lirik dipikirkan makna filosofisnya. April berdiri di tengah ruangan yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan para musisi besar, dan ia menyadari bahwa mulai hari ini namanya akan tercatat dalam buku sejarah studio tersebut. Keheningan di dalam studio sesaat sebelum sesi rekaman dimulai menciptakan ketegangan yang dramatis, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menunggu suara apa yang akan dihasilkan dari perpaduan antara kemudaan April dan kematangan sang Raja Dangdut. Pertemuan antara April dan Rhoma Irama di dalam studio tersebut berlangsung dengan penuh haru dan suasana yang sangat emosional. April yang biasanya terlihat tegar di atas panggung kompetisi, kali ini tak mampu membendung rasa gemetarnya saat sosok sang maestro berjalan mendekat ke arahnya dengan senyum kebapakan yang khas. Rhoma Irama, dengan karismanya yang tak tertandingi, menyapa April bukan sebagai seorang atasan kepada bawahan, melainkan sebagai seorang mentor yang melihat potensi berlian pada anak didiknya. "Jangan tegang, keluarkan hatimu dalam suaramu," ucap Pak Haji dengan nada yang menenangkan, namun penuh otoritas. Kata-kata sederhana itu seketika membuat air mata April menetes, sebuah reaksi spontan dari seorang anak manusia yang merasa sangat dihargai oleh idolanya sendiri. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa sakralnya momen ketika tangan sang maestro menepuk bahu April, memberikan restu dan semangat yang tak ternilai harganya. Pertemuan ini bukan sekadar urusan profesionalitas kerja, melainkan sebuah transfer energi dan ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki jiwa seni yang tulus. Ruangan rekaman yang dingin seketika menjadi hangat oleh aura kekeluargaan, namun tetap dibalut dengan rasa hormat yang setinggi langit dari April kepada sosok yang telah mengubah wajah musik dangdut di mata dunia. Banyak pihak, termasuk para pengamat musik dan netizen, bertanya-tanya mengapa harus April Cirebon yang mendapatkan kesempatan emas ini? Di tengah banyaknya penyanyi jebolan ajang pencarian bakat yang memiliki vokal teknis luar biasa, Rhoma Irama ternyata memiliki kriteria tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan sekadar teknik tinggi.
Kabarnya, Pak Haji telah memantau perkembangan April sejak ia masih berkompetisi di panggung DA7. Beliau melihat adanya kejujuran dalam karakter vokal April, sebuah kualitas langka yang disebut sebagai penjiwaan murni atau soul. Rhoma Irama dikenal sebagai sosok yang sangat selektif. Ia tidak pernah asal pilih dalam mencari rekan kolaborasi atau penyanyi untuk proyek soneta. Bagi beliau, vokal April memiliki cengkok khas Cirebonan yang tetap manis, namun memiliki kekuatan yang mampu menusuk relung hati pendengarnya. Selain faktor vokal, kepribadian April yang dikenal santun dan memiliki etika kerja yang tinggi menjadi nilai tambah yang sangat krusial bagi Pak Haji. Sang maestro ingin memastikan bahwa siapapun yang bekerja di bawah bendera soneta harus memiliki integritas yang selaras dengan pesan-pesan moral yang selalu ia selipkan dalam setiap karyanya. Pilihan ini adalah pernyataan tegas bahwa di mata sang Raja Dangdut, karakter dan kejujuran dalam berkarya jauh lebih penting daripada sekadar popularitas sesaat yang mudah pudar ditelan zaman. Hingga detik ini, detil mengenai lagu apa yang sedang direkam oleh April di studio soneta masih menjadi misteri yang paling dijaga ketat di industri musik. Apakah ini adalah lagu baru ciptaan Rhoma Irama yang khusus diciptakan untuk April, ataukah sebuah daur ulang dari lagu legendaris soneta dengan aransemen masa kini yang lebih segar? Spekulasi berkembang luas, mulai dari rumor tentang lagu bertema religi yang mendalam hingga balada cinta yang penuh makna sosial. Di dalam studio, nampak tumpukan partitur musik dengan coretan tangan sang maestro sendiri, yang menunjukkan betapa detilnya persiapan yang dilakukan untuk proyek ini. April nampak dengan tekun mempelajari setiap baris lirik yang diberikan, mencoba memahami setiap pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Haji melalui nada-nada tersebut. Tim kreatif soneta pun bekerja dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, melarang adanya kebocoran audio apapun ke publik sebelum waktunya tiba. Hal ini justru semakin menambah rasa penasaran masyarakat yang sudah tidak sabar menunggu hasil kolaborasi ini. Nuansa misterius ini sengaja diciptakan untuk memberikan kejutan besar yang nantinya diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap industri musik dangdut, sekaligus membuktikan bahwa kolaborasi antara lintas generasi ini bukan sekedar proyek iseng, melainkan sebuah karya monumental yang dipersiapkan dengan hati dan pikiran yang matang. Salah satu momen paling dramatis dalam proses rekaman ini adalah ketika Rhoma Irama turun langsung ke bilik rekaman untuk mengarahkan vokal April secara mendetail. Beliau bukan hanya duduk di belakang meja mixer sebagai produser, tetapi berdiri di samping April, memberikan contoh langsung bagaimana cara mengambil napas, cara melakukan vibrasi yang tepat, hingga cara memberikan penekanan pada kata-kata tertentu agar pesan lagu tersebut sampai ke telinga pendengar. Proses mentoring ini nampak sangat intens. April berkali-kali diminta untuk mengulang bagian tertentu, sampai Pak Haji merasa jiwa dari lagu tersebut benar-benar keluar. Nyanyi itu bukan cuma soal nada yang benar, tapi soal bagaimana kamu bercerita melalui suara, tegas Rhoma Irama saat sesi istirahat. Melihat dedikasi sang maestro yang masih begitu bersemangat di usianya yang sudah senior, April merasa sangat terpacu untuk memberikan kemampuan terbaiknya lebih dari 100%. Ia tidak menganggap arahan keras dari Pak Haji sebagai tekanan, melainkan sebagai bentuk cinta dari seorang guru besar kepada muridnya. Setiap detik yang dihabiskan April di dalam bilik rekaman tersebut adalah kelas master yang tidak akan didapatkan di sekolah musik manapun di dunia. Kedisiplinan tinggi yang diterapkan di studio soneta benar-benar membentuk mentalitas April menjadi seorang penyanyi profesional yang sesungguhnya, jauh melampaui standar yang pernah ia pelajari sebelumnya. Kabar April direkrut oleh Rhoma Irama untuk rekaman di soneta segera sampai ke kampung halamannya di Cirebon, memicu gelombang tangis haru dari pihak keluarga. Ayah dan ibu April yang selama ini memberikan dukungan tanpa henti meski dalam keterbatasan, tidak mampu menahan air mata saat melihat foto putri mereka bersanding dengan sang idola nasional. Bagi mereka, ini bukan hanya soal karir musik, tapi soal martabat dan kehormatan keluarga yang diangkat setinggi langit oleh keberhasilan anak mereka. Warga Cirebon pun ikut merasakan kebanggaan yang sama. Mereka merasa bahwa April adalah representasi dari kerja keras orang daerah yang mampu menembus tembok raksasa ibu kota. Spanduk dukungan dan doa bersama bahkan dikabarkan digelar di beberapa titik sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian ini. April adalah bukti bahwa anak Cirebon bisa bicara banyak di tingkat nasional, apalagi ini langsung diajak oleh Pak Haji Rhoma Irama, ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat dengan nada bangga.
Keberhasilan April ini menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di daerah untuk tidak takut bermimpi besar, karena pintu kesuksesan bisa terbuka bagi siapa saja yang memiliki ketulusan. Beban di pundak April kini bertambah, bukan lagi sekadar membawa nama pribadi, melainkan membawa harapan dan kebanggaan seluruh warga kota yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Meskipun kesempatan ini adalah berkah yang luar biasa, tidak bisa dipungkiri bahwa April memikul beban ekspektasi yang sangat berat di pundaknya. Menjadi penyanyi pilihan Rhoma Irama, berarti ia akan selalu dibanding-bandingkan dengan para penyanyi wanita legendaris yang pernah berkolaborasi dengan Soneta sebelumnya, seperti Elvy Sukaesih atau Rita Sugiarto. Tekanan ini tentu membuat April merasa harus bekerja 10 kali lipat lebih keras agar tidak mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan oleh sang maestro. Publik akan sangat kritis menilai hasil rekamannya. Jika bagus, maka ia akan dipuja, namun jika kurang memuaskan, kritik tajam dipastikan akan menghujaninya. Ketakutan akan kegagalan sempat menghantui pikiran April di malam-malam sebelum sesi rekaman dimulai. Namun, dukungan moral dari tim DA7 dan dorongan semangat dari Pak Haji sendiri perlahan-lahan mengikis rasa ragu tersebut. April menyadari bahwa tekanan adalah bagian dari proses pendewasaan seorang bintang. Ia mulai belajar untuk mengubah rasa takut tersebut menjadi energi positif saat bernyanyi. Tantangan terbesar bukanlah pada tingkat kesulitan lagunya, melainkan pada bagaimana ia mampu menjaga jati dirinya sendiri di tengah pengaruh besar gaya musik soneta yang sangat kuat. Ia harus tetap menjadi April Cirebon, namun dengan kualitas yang sudah terstandarisasi oleh kriteria ketat dari sang Raja Dangdut. Banyak pakar industri musik memprediksi bahwa kolaborasi antara April Cirebon dan Rhoma Irama akan menjadi tren baru yang mengubah arah musik dangdut di tahun 2026. Kehadiran April yang muda dan segar dipadukan dengan kematangan musik soneta diharapkan mampu menarik minat generasi Z untuk kembali mencintai musik dangdut yang berbobot dan memiliki pesan moral. Di tengah gempuran musik dangdut koplo yang mengutamakan goyangan dan beat cepat, kolaborasi ini seolah menjadi penawar rindu bagi mereka yang menginginkan musik dangdut yang elegan, puitis, dan memiliki kedalaman aransemen. Hal ini juga memberikan sinyal kepada para produser musik lainnya bahwa talenta jebolan ajang pencarian bakat seperti DA7 masih memiliki nilai jual yang sangat tinggi jika dikelola dengan visi yang tepat. Penjualan digital dan angka streaming diprediksi akan meledak saat lagu ini resmi dirilis, mengingat basis penggemar April yang besar ditambah dengan basis masa setia Soneta Group yang tak lekang oleh waktu. Jika proyek ini berhasil secara komersial dan kualitas, maka tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak kolaborasi lintas generasi serupa yang akan bermunculan, yang pada akhirnya akan memperkaya khazanah musik nasional dan memperpanjang umur kejayaan musik dangdut di tanah air sendiri maupun di kancah internasional. Langkah April masuk ke studio Soneta hanyalah awal dari perjalanan panjang yang mungkin akan membawanya ke puncak tertinggi dalam karir bermusik. Harapan besar kini disematkan kepadanya agar ia tidak cepat puas dengan pencapaian ini dan tetap menjaga sikap rendah hati yang selama ini menjadi ciri khasnya. Rhoma Irama sendiri kabarnya menaruh harapan besar agar April bisa menjadi salah satu penjaga marwah musik dangdut di masa depan, yang tidak hanya mengandalkan suara merdu, tapi juga memiliki akhlak yang baik dalam berperilaku. Masa depan nampak sangat cerah bagi gadis Cirebon ini. Pintu-pintu kesempatan lainnya dipastikan akan terbuka lebar setelah namanya terasosiasi dengan sang Raja Dangdut. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana ia bisa konsisten dalam berkarya dan tidak tergiur oleh popularitas instan yang seringkali merusak integritas seorang seniman. April kini telah resmi memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak di mana ia bukan lagi seorang kontestan yang memohon dukungan lewat SMS, melainkan seorang penyanyi profesional yang karyanya dinanti oleh jutaan telinga. Seluruh mata kini tertuju pada rilis resmi proyek Soneta ini, menantikan momen ketika suara April berkumandang dan membuktikan kepada dunia bahwa kejutan dari Cirebon ini memang layak mendapatkan tempat di hati sang maestro dan seluruh rakyat Indonesia.